Nah, ketika kita enter, maka jawabannya akan langsung muncul 2, beda dengan yang tadi ya. Artinya kalau misalnya kita masukkan seperti ini, boleh kan? Ya, tinggal kita klik JHT sama posisi. Udah beres. Nah, ini adalah salah satu contoh yang nanti mungkin akan kalian hadapi, akan kalian kerjakan gitu ya, modelnya mirip. Dan nanti akan ada petunjuk yang membantu kalian mengetahui bagaimana menentukan rumusnya yang pasti. Ya, ada 15 petunjuk. Terus nanti di sebelah ini ada tabel bantu, 2 tabel, data karyawan dan juga tabel posisi. Kita bakal coba kerjakan pelan-pelan. Seperti biasa, kita baca petunjuk dulu ya, biar nanti menyesuaikan dengan yang sudah disiapkan dalam soal. Nomor 1, bagian. Nah, biasanya memang petunjuk soal itu ada yang spesifik, ada juga yang cuman bersifat umum. Kayak misalnya di sini nih. Dia cuman menyebutkan mengacu sheet database. Berarti gimana cara mengerjakannya, Pak? Cari sheet database. Mana tuh? Ini. Tapi karena ini dia modelnya beda sheet ya, referensi yang kita bakal baca, supaya nanti nggak bolak-balik tabel bantu, kita kasih nama dulu ya. Pemberian nama juga ini harus menyesuaikan dengan area table array yang nanti bakal kita blok. Ini penting juga, jangan sampai kalian bloknya begini. Nah, ini salah. Ya, kalau kalian pakai VLOOKUP. Kenapa salah? Karena nomor itu bukan acuan. Yang menjadi acuan adalah nama. Berarti mulai ngebloknya dari nama. Begini bloknya. Lalu klik kanan. Pilih define name. Berikan nama. Namanya apa nih bagus nih? Terserah kalian. Penamaan tuh bebas ya. Misal kita kasih nama karyawan aja kali ya. Kebetulan kan data karyawan. Oke, boleh. Nah, perhatikan di bagian karyawan itu. Ada namanya reverse to. Ini adalah area seleksi data yang nanti menjadi panduan kita untuk mengetahui bahwa referensi ini sudah dikunci. Sudah ada logo dolarnya ya. Jadi kita nggak usah lagi pakai F4, nggak usah lagi pakai FNF4. Ya. Oke, kita lanjut penggunaan rumusnya di sini. Berarti rumusnya sama dengan VLOOKUP ya. Aktifkan dengan menekan tombol tab. Lalu kita ambil acuan lookup value-nya di nama. Koma, table array-nya tadi namanya karyawan ya. Jadi kita cukup panggil aja karyawan. Weh, muncul dia kan. Nah, cara mengaktifkannya sama dengan mengaktifkan rumus. Cukup tekan tombol tab. Double klik juga boleh. Ini enaknya. Dan ini juga sekaligus menjadi solusi bagi kalian yang punya kendala di tombol F4. Nggak bisa ngunci F4, FNF4 juga nggak bisa. Pakai name range aja. Lebih aman. Koma, call index 6, posisi kolomnya. Tadi kan kita udah ngitung ya, di sebelah. Bagian itu ada pada kolom keberapa? Yang pertama tadi adalah nama, kemudian yang kedua itu adalah BPJS, yang ketiga itu bagian, yang keempat posisi ya. Atau coba kita ke sebelah dulu deh. Lihat dulu ya posisi kolomnya ya. Nah, ini tadi nama pertama, BPJS kedua, bagian ketiga, posisi keempat ya. Oke? Pak, kenapa bukan dari nomor dihitungnya ya? Karena acuan kita kan nama. Makanya tadi kita ngebloknya kan dari nama ya. Oke, lanjut rumusnya. Call index 6-nya 3 ya. Ini kalau misalnya kalian pengen munculin satu jawaban aja. Dalam hal ini adalah bagian. Boleh lanjut koma, range lookup-nya pakai true atau false. Nah, true atau false ini dia mengacu pada acuan yang kita pakai. Kalau acuannya adalah data teks, maka kita pakainya false. Eksak itu artinya sama persis. Tapi kalau menggunakan acuan rentang nilainya, tidak sama persis, kita pakainya true. Pada kondisi ini dia kan berupa teks nama ya, kita pakainya false. Atau kalau misalnya kalian mau lebih singkat, bisa ganti dengan 0 aja. Itu pengkodingan dari false ya. Lalu kita enter. Nah, ini adalah cara klasik yang bisa kalian terapkan untuk memunculkan satu jawaban saja, sisanya kita duplikasi ke bawah. Boleh drag and drop, boleh juga Ctrl D ya, double klik juga boleh. Nggak sampai maksimal ya. Sampai di sini semuanya kena. Oke? Namun, ada cara yang mungkin sedikit lebih cepat dibandingkan cara yang pertama, itu modelnya adalah indexing, atau biasa kita kenal dengan paralel. Jadi kita bisa langsung munculkan dua jawaban sekaligus di bagian dan juga posisi. Kebetulan kan dia tabel yang sama kan? Tuh, berdampingan pula. Jadi boleh di sini kita taktisi dengan menggunakan simbol buka kurung kurawal. Nah, setelah 3 ini kita lanjut dengan koma, kemudian masukkan angka 4 untuk perwakilan dari posisi kolom posisi. Penempatan kolom posisi itu kolom keempat gitu ya. Lalu tutup kurung kurawal. Nah, ketika kita enter, maka jawabannya akan langsung muncul 2. Beda dengan yang tadi ya. Cuman muncul 1 doang. Sisanya kita blok, lalu kita tekan Ctrl D untuk menduplikasi jawaban yang lain. Nanti dia bakal muncul. Benar nggak ini? Akbar Maulida itu keuangan direktur. Coba kita cek ya.
Akbar Maulida, keuangan direktur, betul. Next, Akmal Zaidan, umum kabak. Mana Akmal Zaidan? Kok jauh banget nih namanya ya. Oh ini, Akmal Zaidan, umum kabak, kepala bagian, betul ya. Blandin Claudia, operasional kasih. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagian sama posisi tadi sudah ya, berarti sekarang nomor 3, BPJS. Juga sama petunjuknya, mengacu sheet database. Coba kita lihat. Oh ini guys, coba lihat. Jadi dia itu menampilkan, oh di tabel yang sama ya. Coba perhatikan nih, BPJS, benar ya? Benar, oh tapi dia posisinya di sini guys. Jadi nggak bisa kita paralel ya, karena nggak berdampingan di tabel soal. Oke boleh, jadi rumusnya sama dengan yang tadi. Kita boleh kopas aja mungkin ya, biar nggak terlalu repot. Copy ya. Nanti di sini tinggal kita ganti posisi kolomnya adalah posisi kolom kedua ya. Ya nggak sih? Kita enter, nanti bakal muncul jawaban BPJS-nya. Ya. Benar nggak? Kalau Akbar Maulida itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya? Next, Akmal Zaidan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Benar. Next, Blandin Claudia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1. Benar. Aman ya, kita lanjut lagi ke kolom berikutnya. Yang nomor berapa sekarang nih guys? Nomor 4 ya. Gaji pokok itu mengacu sheet database, sama juga. Kita lihat. Nah sekarang letak tabel referensinya yang berbeda. Kalau tadi di data karyawan, sekarang kita beralih ke tabel posisi yang ini. Kayaknya sama aja ya. Karena tadi ini modelnya dia vertikal ya. Ini juga demikian, judulnya di atas, isinya di bawah, maka vertikal juga. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah penamaan range-nya itu jangan sampai salah. Karena kadang-kadang, mohon maaf nih, teman-teman itu latah. Jadi mereka menganggap tabel bantu itu adalah semuanya begini. Salah. Jadi tabel bantu yang kita gunakan untuk referensi di VLOOKUP itu adalah dimulai dari acuannya. Kita menentukan dulu acuannya apa. Kalau kita ngelihat dari tabel bantu ini kan gaji pokok itu ditentukan berdasarkan posisi ya. Posisinya apa, gaji pokoknya sekian gitu kan. Nah berarti yang menjadi acuannya adalah posisi. Sehingga bloknya mulai dari posisi. Boleh dengan judulnya seperti ini, boleh isinya saja. Tapi saya lebih rekomendasi isinya saja sih ya, biar nanti lebih aman ketika kalian ketemu dengan model tabel yang sedikit ditambah merge and centernya. Nah ini kita blok dulu, kemudian kita klik kanan. Berikan nama, bagusnya nama apa ini? Posisi kali ya. Kalau tadi kan di sini namanya karyawan, kita kasih posisi aja ya. Posisi. Oke? Ingat ya namanya. Nah, berarti kita langsung baca pakai rumus VLOOKUP di gaji pokok ini. Sama dengan VL. Ambil posisi sebagai acuan. Enak kan sudah muncul jawaban posisinya ya. Nah, kita klik sel posisinya. Kemudian lanjut dengan table array-nya. Tadi namanya adalah posisi ya. Posisi. Tuh muncul tuh. Aktifkan dengan menekan tombol tab. Lalu posisi kolomnya tadi kolom kedua. Terakhir kita pakai false atau 0 ya. Karena rentang lagi. Acuan yang kita gunakan itu adalah acuan teks. Bukan rentang. Enter, muncul jawabannya, kita sisanya duplikasi ke bawah ya. Boleh double klik, boleh juga kalian drag ke bawah, boleh juga Ctrl D. Benar nggak ini direktur 4 juta? Benar ya. Kabak itu 2,5. Kabak 2,5, kasih itu kepala seksi ya 1,2. Oke, staff itu 1 juta. Staff itu 1 juta, betul. Lanjut lagi di nomor 5 guys. A itu adalah 3 huruf awal dari nama. Jadi nanti kita bakal munculin jawaban di A ini berdasarkan 3 karakter pertama yaitu A, K, B. Jadi rumusnya yang benar adalah left ya. Kemudian kita klik sel namanya karena ini adalah sel yang menjadi tempat kita melakukan extracting data terhadap huruf yang mau kita ambil. Lalu masukkan numchars-nya. Numchars itu adalah number karakter. Ada berapa karakter K? A, K, dan B? 3, jelas ya. Di soal juga tadi 3. Udah, enter. Nanti dia bakal muncul AKB. Sisanya kita duplikasi ke bawah ya. Boleh double klik gitu ya. Boleh juga Ctrl D untuk munculkan sampai ke bawah sini. Oke? Nomor 6. B. Itu adalah 3 karakter terakhir dari BPJS. Coba perhatikan. Apa itu right? Kanan. Jadi kita mengambil karakter sebelah kanan ya. Yang paling ujung itu. Kita klik sel BPJS-nya. Kemudian koma. Berapa karakter tadi yang diminta dalam soal? 3 kan? Ya masukkan 3. Enter, sisanya kita duplikasi ke bawah ya, double klik aja. Nanti dia bakal muncul jawabannya semua ke bawah, oke?
Ya, benar ya. Ini 789, ini 790, 791, 792, 793 dan seterusnya. Lanjut, aman aja ya. Nomor berapa tadi sekarang? Nomor 7 ya. NIP. NIP itu petunjuknya adalah gabungan dari A dan B. Gabungan dari A dan B. Dari ini sama ini munculnya di sini. Ayo. Concatenate boleh. Ada beberapa rumus yang bisa kalian coba nanti. Aktifkan concatenate ya. Lalu masukkan teksnya. Teksnya itu AKB. Kemudian cara menggunakan untuk ke teks berikutnya berarti koma. Kita klik B-nya gitu ya. Tapi dengan cara ini dia tampilannya kurang begitu rapi. Kenapa? Karena antara AKB dengan 789 itu nggak ada spasinya. Nah, bisa nanti kalian taktisi begini di rumus concatenate ya. Di sini kalian bisa sebelum F3 itu tambahkan lagi teks begini. Tanda petik ya. Tanda petik 2 kali. Tanda petik ini kita kasih spasi ya, biar nanti dia ada spasinya antara AKB dengan 789. Ini kalau misalnya kalian mau tampilannya lebih rapi. Atau bisa juga pakai ampersand. Ini mungkin lebih gampang. Saya sih lebih prefer ke situ sih ya. Nah, begini dia. Sama dengan kita klik sel A, ampersand. Supaya nanti antara A dengan B itu dia ada spasinya. Pakai tanda petik, spasi tanda petik. Ampersand lagi, lalu kita klik sel B-nya. Dia lebih pendek rumusnya kan? Nggak terlalu panjang kayak tadi ya. Lalu enter. Sama juga hasilnya dia bakal lebih rapi dan ada spasinya. Next, nomor berapa sekarang? Nomor 8. JKM itu adalah 0,24%. JKM itu singkatan dari jaminan kematian ya guys ya. Tinggal masukkan 0,24%. Kita kalikan dengan gaji pokok ya. Lalu enter. Udah selesai. Dia bakal muncul jawabannya. Sisanya duplikasi ke bawah. Double klik. Nanti dia bakal muncul tuh. Next, ke nomor berikutnya. Yang nomor berapa itu sekarang? Nomor 9 ya. Nah, ini agak sedikit panjang nih guys. Coba kalian perhatikan. JPK. Jika gaji pokok mulai dari 1.250.000 akan dibayarkan iuran JPK sebesar 0,3% dari 1.250.000. Jika gaji pokoknya di bawah 1.250.000 tidak membayar iuran atau 0. If ya. Betul. Boleh. Kita pakai if aja. Sama dengan if. Jika gaji pokoknya, ingat kalimatnya, mulai dari, nih ya di sini ya, mulai dari 1.250.000. Berarti kalau perkataan soalnya adalah mulai dari, lebih besar sama dengan 1.250.000. Benar nggak? Oke. Karena 1.250.000 termasuk di dalam ketentuan logika, maka kita mesti masukkan sama dengan. Biar nanti sama dengan ini berfungsi untuk memulai dari angka 1.250.000. Lanjut berarti ya. Maka apa? Akan dibayarkan iuran JPK sebesar 0,3% dari 1.250.000. Berarti begini, maka 0,3%, kalau kalimatnya itu dari, berarti dikali ya. Nah, 1.250.000. Oke, kalau saya baca ulang, jika gaji pokoknya mulai dari 1.250.000, maka iuran JPK-nya adalah 0,3% dari 1.250.000. Cocok ya? Sama ya? Oke, yang kedua, jika gaji pokoknya di bawah 1.250.000 tidak membayar iuran atau 0. Nah, ini kan gampang banget ya, karena dia cuman dua kondisi yang kita uji, kondisi true dan juga false kan? Iya, tercapai dan tidak tercapai. Artinya kalau misalnya kita masukkan seperti ini, boleh kan? Kita tes ya, kalau jawabannya benar maka nanti benar juga tuh hasilnya. Oke, kita lihat di sini guys, jawabannya 3.750. Ini kenapa bisa kena iuran? Karena dia gaji pokoknya itu di atas 1.250.000 ya. Kena tuh 0,3%. Coba kita cek ya. 0,3% dari 1.250.000 adalah 3.750. Begitu juga yang ini kan? Nah, ini kenapa nggak dapat Pak? Ada berapa ini nggak dapat nih? Nih 1,2, 1 juta, 1 juta, 1,2 nggak dapat. Kenapa? Karena di bawah 1.250.000 makanya 0. Yang nomor 10 ya, JKK 0,3% dari gaji pokok. Wah, gampang. JKK itu adalah jaminan kecelakaan kerja. Sama dengan 0,3% dikali gaji pokok. Gampang. Muncul lagi ya. Double klik ke bawah. Tuh, selesai semuanya ya. Next, yang berikutnya nomor berapa lagi? JHT nomor 11.
3,7% dari gaji pokok. Gampang. Sama kayak tadi ya, hanya saja jumlah potongannya yang beda. Di sini sekarang 0,37% dari gaji pokok. Iya ya, 0,37 ya. Coba kita lihat, atau salah saya? Oh, 3,7. Maaf. Maaf. Di sini ganti ya. 37% nih. 37%. 3,7%, sorry. 3,7% dikali gaji pokok. Nah, kita enter, maka nanti bakal muncul jawabannya ke bawah tuh. Oke? Next, yang apa lagi nih? JP ya. JP 2% dari gaji pokok. Sama dengan 2% dikali gaji pokok. Enter. Lalu duplikasi lagi ke bawah. Double klik. Udah selesai ya. Next, nomor berikutnya. Total. Total itu adalah jumlah dari tiap-tiap kolom. Caranya cukup kalian seleksi aja datanya mulai dari atas sini sampai ke bawah, sampai ke sel kosong yang pengen kita tampilkan jawaban totalnya. Lalu kalian boleh menekan shortcut Alt sama dengan. Oke? Ini shortcutnya ya guys ya, untuk bisa langsung munculin rumus sum di tiap-tiap kolom. Ini juga rumus sum, ini juga rumus sum, rumus sum, rumus sum, rumus sum semuanya. Kalau misalnya bingung dengan shortcut tadi, boleh juga manual. Cara manualnya begini, klik di sini dulu ya sama dengan sum, aktifkan, lalu blok referensinya dari atas ke bawah. Enter. Biasanya muncul sekaligus, biasanya juga enggak. Kalau misalnya enggak muncul sekaligus otomatis begini. Jadi ketika saya mau tampilkan ke sebelah kanannya ya tinggal ke pojok kanan bawah. Lalu kita klik tahan geser. Tuh udah ke duplikasi. Kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Hitung total JHT berdasarkan bagian dengan pivot table. Caranya adalah kalian seleksi data tapi jangan libatkan data total ya. Karena data total ini enggak termasuk dalam data mentah di pivot kita. Untuk lebih amannya lagi kalian boleh blok seperti ini. Nah, lalu kalian tekan Alt NVT. Alt NVT. Ya, ditekan juga secara bergantian. Atau kalau misalnya kalian mau lewat tombol, berarti diblok dulu, kemudian masuk di insert, pilih pivot table yang ini. Nah, itu muncul juga ya mode pivot table-nya. Tinggal kita pilih aja mau di worksheet yang baru atau di worksheet yang sedang kita gunakan sekarang, terserah kita. Bebas. Misal kalian pengen tampilkan di sheet yang sama di tempat ini, tempat kalian kerja, boleh. Kalian pilih aja existing worksheet. Kemudian tentukan lokasinya di mana. Misal saya mau tampilkan lokasinya di bagian bawah deh, yang di sini ya. Oke, kita klik. Jangan terlalu di kiri ya. Mungkin saya tampilkannya di sebelah sini. Nah, boleh, bebas ya. Kemudian kalian tekan oke. Pivot table-nya ini ya. Nah, ini saya taruh di sini untuk memudahkan kita dalam belajar. Saya taruh samping sini aja kali ya. Nah, ini saya geser ke bawah, saya lebih widescreen lagi. Perhatikan di bagian sini guys ya, saya mau jelaskan. Untuk pivot table ini, areanya nanti kita bakal tampilkan berdasarkan keperluan dalam soal. Jadi kalau misalnya di soal itu meminta total JHT berdasarkan bagian, ya berarti kita cukup klik aja JHT sama bagian. Udah selesai. Lanjut berarti nomor 15 ya, yang terakhir. Hitung total JHT berdasarkan posisi dengan pivot table. Sama dengan cara yang tadi guys, lakukan blocking area baru lagi ya, seperti yang sebelumnya. Kemudian kita tekan Alt NVT. Kemudian tentukan juga existing worksheet aja sama aja, biar nanti kita bisa langsung lihat jawabannya. Lalu misalnya saya mau tampilkan di sebelahnya, di sinilah begitu. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti data pivotnya kayak tadi juga muncul ya. Tinggal kita ikuti petunjuknya. Kalau yang diminta JHT berdasarkan posisi ya tinggal kita klik JHT sama posisi. Udah beres.